Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Kali ini melanjutkan seri Kensuke Vol 5 Part 2 N. Seperti biasa, Okawaii tidak akan berlama-lama. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Beberapa waktu sebelum Ryo dan Aisyah menyusup ke akademi, Celia sedang bertemu dengan ayahnya. Di ruangan itu juga ada tunangan Celia, yaitu Charles Arbor. Mereka membicarakan tentang faksi Duke Huguenot yang kabur dari tugasnya saat melawan pasukan Proxia. Di sisi lain, Ryo dan Aisyah sudah meninggalkan akademi dan sedang menuju ke istana. Ryo terbang di atas istana dan menunggu informasi dari Aisyah yang berubah bentuk menjadi roh dan mencari lokasi Prof. Celia. Singkat cerita, Aisyah berhasil menemukan lokasi Prof. Celia. Dengan arahan dari Aisyah, Ryo sampai di depan teras lantai 2. Aisyah membukakan jendela dan kemudian Ryo masuk ke dalam ke tempat Celia yang sudah diberitahu oleh Aisyah. Kita pindah sudut pandang Celia. Celia yang sudah selesai makan sedang menuju ke kamarnya. Dia terus berpikir mengenai posisi ayahnya yang terancam. Ayahnya dituduh karena telah merencanakan penculikan Flora Beltram. Oleh sebab itu, untuk menghapus tuduhan itu, Celia harus menikah dengan Charles Arbor. Celia merasa sedih dan baru menyadari selama ini dia menyukai Ryo. Oleh karena itu, Celia saat ini sedang memegang surat dari Ryo dan akan membakar surat tersebut. Aku ingin bertemu dengan Ryo sebelum menikah, kata Celia. Kita kembali ke Ryo. Ryo mulai membuka pintu. Celia yang mendengar suara pintu terbuka berkata, "Siapa di situ?" Ryo keluar dari bayangan, tapi Celia tidak mengenali wajah Ryo yang sudah lama tidak bertemu. Ryo berusaha meyakinkan Celia bahwa dia adalah murid Celia dan bernama Ryo. Lalu Ryo melepaskan kalungnya sehingga rambutnya kembali berwarna hitam. Celia yang mengetahui hal itu sangat terkejut dan terdiam melihat perubahan drastis pada Ryo. Celia langsung memeluk Ryo dengan erat, bahkan sampai 3 kali Celia memeluk Ryo dengan erat. Celia tidak menyangka Ryo ada di hadapannya dan bukan mimpi. Ryo juga senang melihat Celia, langsung berkata, "Waktuku sangat singkat, aku langsung ke inti. Apakah kamu mau menikah dengan Charles? Apakah keluargamu dalam situasi terancam sehingga harus menikahi Charles?" Celia berpikir semua yang dikatakan Ryo adalah benar, tapi Celia memberitahukan kepada Ryo bahwa itu adalah keinginannya menikahi Charles. Ryo masih tidak percaya dan mulai bertanya sekali lagi, "Apa kau yakin?" Celia masih menjawab yang sama, tapi Celia menambah jawaban dan berkata, "Kalau kamu mau membawaku pergi, apakah kamu akan menerimaku?" Ryo menjawab, "Jika itu keinginanmu, Prof, aku akan membawamu pergi." Di dalam lubuk hati, Celia sangat senang dan sekaligus sedih, sebab malam itu merupakan pertemuan terakhir dengan Ryo. Celia menyuruh Ryo pergi dari ruangan dan meneteskan air mata ketika Ryo pergi dari ruangan. Di sisi lain, Ryo menemui Aisyah yang berada di udara. Ryo ingin mencari informasi lebih banyak mengenai Conclair dan Duke Arbor. Ryo berkata, "Kita akan melihat pernikahan besok." "Terima kasih Aisyah dan maaf karena selalu meminta." Aisyah berkata, "Tidak masalah, aku akan selamanya bersamamu Haruto." Keesokan harinya upacara sedang dipersiapkan. Charles menyambut tamu penting yaitu Reis. Mereka berdua saling kenal dan berbincang cukup lama. Reis saat ini sebagai duta besar Kekaisaran Proxia. Ketika sedang berbincang, Reis merasakan roh yang ada di sekitar kota. Oleh karena itu, Reis memutuskan untuk tinggal dan mencari tahu roh itu. Di sisi lain, Celia sangat cantik menggunakan gaun pernikahan serba putih yang tampak seperti permata perak bersinar. Charles sangat senang istrinya begitu cantik dan meminta penjaga untuk menjaganya. Kemudian Charles pergi setelah melihat Celia. Beberapa menit kemudian, Christina masuk ke dalam dan berkata, "Aku ingin berbicara berdua dengan Prof. Celia." Para penjaga tidak bisa berbuat apa-apa karena Christina putri pertama dari kerajaan Beltram. Ketika penjaga keluar, Christina langsung memberikan salam selamat untuk pernikahan dan meminta maaf karena tidak bisa membantu keluarga Prof. Celia akibat insiden yang telah terjadi. Celia berkata, "Tidak masalah, aku baik-baik saja." Christina berkata, "Dulu saat di akademi, Prof selalu tersenyum, dan untuk hari ini Prof seperti burung yang berada di sangkar. Jika ada kesempatan untuk keluar dari sangkar, maka jangan ragu untuk mengambilnya." Celia hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Christina. Pernikahan diadakan di siang hari. Saat ini Charles dan Celia sedang menaiki kereta mewah bangsawan
dan melewati jalan kota menuju kuil besar untuk pernikahan. Semua warga yang melihat momen indah itu memberikan julukan pada Celia, yaitu perak bersinar. Scene berpindah pada Rio yang sudah menunggu di antara para bangsawan di kuil besar, tempat pernikahan berlangsung. Rio meminta Aisyah menjalankan misinya. Aisyah menjawab siap. Kemudian Aisyah bergerak ke tempat Celia dalam wujud bentuk rohnya. Ketika Celia sedang menyapa rakyat, tiba-tiba dia melihat Rio di keramaian. Celia berhasil menemukan Rio di keramaian berkat Aisyah yang berbicara kepadanya dan memberitahukan posisi Rio. Di saat itu Celia mulai menangis melihat Rio yang hadir di upacara. Rio yang melihat Celia nangis mulai menghilang dari pandangan Celia. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Namun tiba-tiba gerbong di belakang pawai pernikahan bersuara. "Ada penyusup," kata penjaga. Pemimpin pawai mulai membentuk formasi agar penyusup tidak bisa kabur. Komandan prajurit menyuruh regu sihir menyerang dengan sihir cahaya. Rio dengan mudahnya menghindar sihir tersebut. Semua orang yang ada di sana terguncang dengan rasa kagum. Faktanya sihir cahaya merupakan sihir tercepat, tapi dengan mudahnya dihindari oleh Rio. Pemimpin pasukan mulai ikut menyerang dengan membawa pasukan elit. 6 pasukan elit sudah mengepung Rio. Rio di sini belum menunjukkan dirinya, jadi Celia belum tahu bahwa itu adalah Rio. Rio mulai menyerang 6 pasukan elit. Satu persatu pasukan itu terbang atau terhempas oleh Rio. Singkat cerita, pemimpin dan pasukan elitnya telah dikalahkan dengan sangat mudah oleh Rio. Rio mendatangi Charles dan Celia. Charles mencoba melawan tapi terjatuh di lantai. Rio mengeluarkan pisau dan menyandra Celia. Celia yang tidak tahu itu Rio mulai merasa panik di pikirannya. Di saat semua orang panik, Rio memberitahukan kepada Celia bahwa sosok hitam itu adalah Rio. Celia kaget mendengar hal itu. Rio berkata, "Tidak ada waktu, aku ingin mendengar perasaanmu yang terakhir kali. Apakah kamu bahagia menikahi dengannya?" Celia menjawab, "Itu sudah kubilang sebelumnya kan?" Rio berkata, "Kau tidak bisa membohongiku. Aku tahu masalah yang ada pada pernikahan ini." Celia kaget dan berkata, "Dari mana kau mendengar itu?" Rio berkata, Itu tidak penting untuk sekarang. Apa kau ingin tetap melanjutkan pernikahan ini?" Celia yang mendengar perkataan Rio, hatinya mulai luluh dan berkata, "Jika kamu yang meminta, aku akan menghentikan pernikahan ini. Tapi mengapa kamu melakukan ini?" Rio menjawab, "Kamu sangat penting bagiku. Jika aku tidak datang hari ini, aku akan menyesal selama hidupku." Setelah mendengar penjelasan dari Rio, Celia berkata bahwa aku pergi dari sini sejauh mungkin. Singkat cerita, Rio membawa Celia dengan gaya pengantin. Mereka berdua kabur dari kejaran pasukan. Hingga waktunya tiba, Rio memanggil Aisyah untuk membawa Celia keluar dari kerajaan. Sementara itu, Rio menahan pasukan yang sedang mengejar. Celia berkata, "Aku tahu kamu kuat, tapi lawanmu semua pasukan." Rio menjawab, "Tenang saja, itu bukan masalah besar bagiku." Kemudian Aisyah dan Celia meninggalkan Rio. Sementara itu, Rio sibuk dengan pasukan yang mengejarnya. Semua pasukan yang mengejarnya bukan tandingan bagi Rio. Tiba-tiba serangan mendadak datang dari pahlawan, yaitu Rui Shigekura. Rio berhasil menghindari serangan tersebut. Tuan Alfred, si Raja Pedang, juga mengejar Rio. Alfred menyuruh semua pasukan untuk mundur. Kemudian Alfred langsung menyerang Rio dengan mengayunkan pedangnya secara vertikal. Rio menangkis dengan belati kecilnya. Benturan itu membuat semua pasukan terkagum melihat mereka berdua bertarung. Rio yang menyadari bahwa Alfred kuat kemudian menyerang Alfred hingga tangan kiri Alfred terluka. Alfred mundur, tapi Rio tidak menyerangnya dan kabur dari pertempuran. Alfred berkata, "Sial, dia meremehkan aku. Dia tidak berniat untuk membunuhku. Kemana dia pergi?" Para pasukan tidak tahu kemana Rio pergi. Lalu Alfred menyuruh pasukannya untuk mencari keberadaan Rio. 1 jam kemudian di lereng bukit, Aisyah dan Celia menunggu kedatangan Rio. Celia sangat cemas dengan Rio yang belum datang. Tapi Aisyah menjawab kegelisahan Celia dengan berkata, "Dia sudah datang." Celia kaget kenapa Aisyah bisa tahu. Kemudian Rio sampai di depan mereka. Rio meminta maaf karena membuat Celia menunggu lebih lama. Rio juga menegaskan bahwa dia sedang mencari informasi pahlawan dan ingin mengunjungi kerajaan Galarts. Celia yang sebelumnya ragu karena masa depannya di kerajaan Bertram sangat gelap, kini mulai cerah berkat Rio. Rio yang mendengar itu mulai meyakinkan Celia agar untuk percaya kepada dirinya dan membiarkan dirinya untuk melindungi Celia. Celia hanya bisa tersenyum manis dan meminta kepada Rio untuk menggendongnya menuju kerajaan Galarts. Mungkin adegan pertarungan Rio melawan Alfred ada di anime. Mungkin.
soalnya ada di opening sih. Tapi jika itu benar, maka OKW meminta maaf karena salah prediksi. Tapi tenang saja, akan tetap dilanjutkan sampai full terbaru. Jangan mata nih, bye bye.